Kompas TV bersama saya Virus di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dan ngobrol bersama ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Bapak M. Yudi. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan ke sini? Ya, asik-asik aja lah. Aman ya Pak ya? Aman. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Makanya bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Kalau untuk sehat nggak bisa datang ke sini. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini Pak, gimana? Kita selalu sibuk. Karena kalau nggak sibuk, kita cari-cari sibuk. Jadi cari kesibukan ya Pak ya? Iya, nggak bisa diem. Oke, Nggak enak ya. Pak, izin kita hari ini untuk ngobrol sedikit santai ya Pak ya. Siap. Nah, oke, kalau misalkan boleh kita tahu Pak, dari masa kecil dulu Pak. Masa kecil di mana Pak? Kok jadi grogi nih? Sama Pak ini udah cantik, lincah lagi kan. Makasih Pak. Jadi kalau masa kecil saya ya sama lah seperti yang lain-lain, namanya masa kecil, masa bermain kan, senang-senang, taunya nggak pernah mikir-mikir apa-apa ya. Nah masa kecil yang mana dulu? Nih, umur berapa? Masih bayi apa mungkin TK, dari SD? SD Pak, SD dulu ya. Kalau SD ya gitulah, sama-sama seperti yang lain, bermain nggak punya masalah, senang-senang aja gitu kan, kumpul sama kawan-kawan seperti itu. Sekolah pulang, pulang, itu aja. Kalau untuk dari kecil Pak, boleh kita tahu berapa bersaudara Pak? Kami ini 7 bersaudara ya Pak? Bersaudara. Saya kebetulan anak yang ketiga. Oke. Yang pertama itu Alina, itu perempuan ya. Yang nomor 2 Alinda, itu juga perempuan. Baru saya. Okay. Itu yang nomor 4 itu Gus Wadi, dia tugas di provinsi. Yang nomor 5 itu Adi Ansan, dia ada Kepala Dinas Perindustrian di Kota Bandar Lampung. Yang nomor 6 itu bidan, dia kerja juga di kesehatan. Sedangkan yang nomor 7 itu laki, Dendi, itu di Perkim. Nah Pak, kalau boleh kita tahu di masa kecil kan artinya rame tuh ya Pak saudaranya. Iya. Nah konon katanya anak laki-laki itu jahil Pak. Kalau dari Pak Yudi sendiri, apakah tipikal yang jahil ke saudara-saudara Pak? Saya jahilnya udah SMP ya. Oh, jadi Kalau justru udah masuk SMP baru saya jahil. Oh, itu. okay. Bukan hanya di keluarga, tapi di kawan-kawan juga, di kawan-kawan sekolah. Saya rata-rata saya nggak pernah diam. Saya senang senang gembira lah gitu. Karena yang dasar saya kan memang orang seni. Jadi nggak bisa serius-serius. Kalau serius lupa ingatan nanti. Kalau dari masa kecil Pak, cita-citanya sebenarnya apa sih Pak? Kalau cita-cita saya pengennya sih jadi guru ngaji. Oh oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak lancar ngajinya. Masih belajar ya Pak? Iya, saya pengen gitu dari dulu. Kenapa Pak dipilih dari kecil pengen menjadi guru ngaji? Ya karena kita tahu waktu itu udah sadar saya bahwa saya hidup ini sementara. Oh, oke. Saya ngelihat gitu ya, kalau saya ke masjid lihat ada orang apalagi kalau masih muda keluaran dari Mesir gitu ya, wah kayaknya udah ganteng, udah udah bersih gitu kan, kayaknya dunia akhirat dia dapat itu. Itu yang saya pengen gitu. Tapi ya namanya cita-cita nggak semuanya dijabah sama Allah kan, karena Allah mah tahu. Oke, Pak, kalau di rumah bersama ibu atau ayah Pak, ada kenangan yang masih melekat nggak Pak sampai sekarang? Atau pelajaran apa yang mereka ajarkan dari kecil? Ya kalau ibu saya betul udah almarhum ya. Jadi saya dulu cita-cita pengen jadi guru ngaji. Tapi setiap subuh ibu saya nangis, bangunin saya susah. Kadang-kadang sampai lecet tangannya gitu. Karena ibu itu memang benar-benar kami keluarga nggak boleh meninggalkan ibadah ya, terutama 5 waktu itu. Jadi benar-benar lah ibu itu tentang hal itu. Udah tuh kita diajarin, dibawelin lah jangan sampai ngebuat dosa. Artinya hidup ini sementara. Itu memang kami dikuatin benar tuh dari 7 bersaudara ini tentang agama oleh ibu. Gitu ya. Itu kalau bapak kan memang kan sibuk di luar, tapi ibu yang sering sama kami, yang sering benar ngasih nasihat gitu. Ibu nggak pernah marah, hanya orangnya nggak pernah marah, dia orangnya senyum, tapi setiap bicara penuh dengan
maksud dan tujuan untuk kebaikan itu. Oke Pak, kan kecil berarti asli Lampung nih ya Pak ya? Iya. Berasal dari Lampung, di daerah Menggala ya Pak ya? Menggala, Tulang Bawang. Oke, Iya. nah kalau cerita masa kecil di Menggala sendiri Pak, sama teman-teman masa kecil, apa sih Pak yang masih diingat sampai sekarang mungkin saat main ada jatuh atau gimana gitu Pak? Ya, saya nggak tinggal di Menggala, saya lahir di Bandar Bandar Lampung. Lampung, oh, oke. Tapi ya kadang kita kalau ada acara besar, karena memang waktu saya kecil itu di Tulang Bawang tuh memang ya banyaklah hiburannya gitu kan di kampung itu. Contoh di belakang rumah kami itu ada namanya dam ya, peninggalan dari Belanda, zaman Belanda itu tempat orang bermain, berenang gitu. Ada buaya, ada lah, ikan lagi banyak. Jadi rata-rata memang kalau liburan kita pulang ke situ keluarga ya. Nah, tapi kalau kita tinggal di sana enggak, kita hanya liburan aja. Liburan di Menggala ya Pak? Sampai sekarang juga di Tulang Bawang ya, karena nggak ngerti lagi berapa keturunan tuh yang punya itu ya, artinya kita ini memang udah cicitnya lagi ya begitu. Kebetulan kami sekeluarga lahir di Bandar Lampung semua. Oke, nah kalau melihat dari cerita masa kecil Pak, apa yang dirindukan sampai sekarang gitu Pak? Ya kalau ini tahapnya nah, SD masih SD apa masih SD? Ya dirindukan itu kayaknya nggak pernah ada masalah, ya kan, bermain gitu kan, artinya senang-senang gitu, pokoknya pikirannya nggak ada ini, ya pokoknya pulang senang, udah tuh main-main, udah begitu aja, nggak ada pikiran apa-apa. Jadi kalau dibilang mau kenangan apa yang ini, ya kalau kenangannya indah lah, karena memang pada saat itu kita nggak punya masalah dan tidak pernah berpikir untuk punya masalah itu gitu. Tapi kalau begitu udah kita tahap ke SMP, nah saya udah berorganisasi. Saya senang organisasi tuh. Oke, ditahan dulu Ya, Pak cerita siap. SMP-nya, nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang satu ini. Iya. Baik pemirsa, masih bersama saya Fairuz di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, dan masih bersama Bapak MUD, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Oke Pak, tadi sudah diceritakan bahwa masa kecil yang sangat luar biasa ya Pak ya, seru Betul, gitu ya Pak ya, yang tidak ada masalah dan tidak mau mencari masalah. Betul, enjoy Iya. aja. Nah kalau untuk kita beralih ke masa SMP Pak, katanya kan tadi sudah dikatakan bahwa mulai mengikuti organisasi. Iya. Boleh diceritakan dulu Pak, pertama kali SMP itu di mana Pak? Kopi dulu dong. Oh iya boleh Pak, silakan Pak diminum. Kopi. Saya ini tukang gawenya ngopi. Iya Pak. Ngopi, karena memang kalau ngopi itu mukanya anyar, wajahnya itu pikiran terbuka. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau SMP ya, kalau SMP itu saya sudah senang bergaul. Bergaul, saya sudah sering berorganisasi sama kawan-kawan. Itu udah punya organisasi yang namanya Agersen, anak remaja Gemar Seni. Nah, itu udah itu banyak lah yang saya gelutin dari saya situ yang berhubungan dengan seni. Karena memang dari kecil memang saya hobi seni. Jadi dari SMP itu saya sudah sering tampil. Jadi sering tampil, sering menari, ya kan, bernyanyi. Sudah tuh kalau misalnya dikatakan di kecamatan mana atau di kelurahan mana ada yang namanya acara 17, nah itu biasanya yang latih vokalnya saya. Vokal grup ya, gitu kan, biasa 17-an. Nah, saya main gitar gitu loh. Nah, nanti upahnya itu saya dikasih kue-kue gitu. Nah, tapi yang saya nikmat bukan upahnya, pergaulannya. Nah, jadi di mana-mana saya insya Allah banyak kawan. Nah, itu persahabatan itu, karena rezeki itu dari teman kan. Betul. Semua kita ini mau apapun juga ya rezeki itu dari orang lain, nggak ada datang sendiri gitu. Itu kalau dari Allahnya kita doa. Nah Pak, tadi
tadi kan dikatakan bahwa suka seni nih Pak. Nah kalau untuk dari seni sendiri itu memang sudah bakat atau cari tahu sendiri gitu Pak, otodidak gitu Pak? Otodidak, cari sendiri. Oke. Karena kalau bakat itu pasti ada dong dari keluarga yang keluarga saya nggak ada yang hobi, sekedar hobi aja, tapi nggak ada yang menekuni itu, nggak ada. Itu cuma saya yang aneh sendiri. Gak ada Pak, itu luar biasa. Iya, Oke, iya. berarti kan dari kecil, dari SMP nih ya Pak, suka seni. Nah boleh dikasih tahu Pak, prestasi selama SMP itu apa aja sih Pak? Iya. Dari seni ataupun dari akademik? Iya, saya bukan hanya dari SMP ya, sampai SMA gitu kan. Saya tuh nggak tahu juga tahun-tahunnya masuk di SMP atau masuk di SMA. Yang jelas di SMA itu saya udah apa itu namanya, mencarilah jati diri ya, kemana saya ini, sesungguhnya Allah nanti mau kasih saya rezeki kan gitu. Jadi saya juga pernah jadi penari dulu tuh ya kan. Dulu tuh zamannya ada apa namanya, breakdance, ada tuh zamannya juga ada diskotik yang memang benar-benar apa namanya, saya ada di sana. Jadi begitu misalnya diskotik itu istirahat sekitar jam 12 ya kan, itu saya nari sendirian gitu, sampai saya punya sanggar sendiri. Dan saya juga melatih sanggar-sanggar. Dulu tuh malah hampir seluruh sekolahan yang ada di kota Bandar Lampung saya latih gitu, jadi penari. Bingung kan? Nah, saya pernah jadi penari, jadi pernah apa namanya, pernah masalah vokal. Saya juga pernah apa namanya, dari SMP, SMA sampai kuliah pernah membawa universitas. Sempat saya kuliah itu sampai ke Jogja gitu. Sampai jadi memang ngegelutin benar saya itu hobi, dan saya juga apa ya, senang nyiptain lagu lah gitu. Nah Pak, kalau misalkan kita tarik tadi ya, bisa disimpulkan bahwa memang Bapak suka sekali dengan seni gitu. Betul, nah betul. Tapi kan banyak pasti pikiran di luar sana mengenai pria yang suka seni gitu Pak, pasti kan cenderungnya lebih ke olahraga gitu kan Pak, mungkin ke bola, basket atau dan lain-lain. Kalau dari tanggapan teman-teman Pak, apa sih Pak, ada nggak tanggapan negatif dari mereka? Ya enggak juga, karena kan begini, orang seni biasanya bergabung sama orang seni. Orang olahraga bergabung sama olahraga, orang politik bergabung dengan orang politik gitu kan. Nggak mungkin loh kita misalnya orang seni bergaul dengan petinju gitu. Pasti dengan orang seni, dan habitat kita di situ, dan pergaulan kita juga happy karena sama-sama saling nyambung, ya, obrolan juga nyambung gitu loh. Masalah ini, masalah budaya, masalah apa, nyambung. Tapi kalau kita bergaul sama di luar dari katakan memang habitatnya kita, ya sulit gitu untuk nyambung ya gitu. Itu. Nah, kalau dari masa-masa SMP tadi Pak, atau masa SMA gitu ya Pak, kan sering manggung gitu ya Pak, tampil gitu. Nah, ada nggak sih Pak pengalaman yang unik atau cerita yang nggak bisa dilupain sampai sekarang saat tampil Pak? Ya sebenarnya banyak diceritain lah gitu. Pak. Ya yang mana mau diceritain ya, kebanyakan ya, karena kan ya cerita dulu ya. Ya artinya itu pokoknya intinya begini, setiap saya itu punya suatu pekerjaan, saya pengennya maksimal. Saya nggak berpikiran yang seperti apa, enggak, pokoknya yang pentingnya, intinya saya nggak mengecewakan orang. Saya pengennya ya orang itu merasa terhibur, apalagi yang merintahkan saya pengennya itu. Jadi artinya begini, contoh begini, saya pernah latih misalnya ya, vokal grup nari, kalau salah dulu SMP 1 misalnya ya. Jadi tanya mau bayaran berapa kayak gitu. Saya bilang gini, saya bayarannya tinggi, tapi nanti saya kasih juara 1. Kalau nggak juara 1 nggak usah dibayar, gitu kan. Kenyataan benar juara 1, malah juara umum juga gitu ya. Akhirnya saya dibayar. Nah seperti itu. Jadi memang saya pengen ngasih tanggung jawab dulu. Artinya memberikan yang terbaik dulu, baru saya berpikiran hal yang lain. Karena saya punya prinsip, hubungan itu lebih bagus daripada berpikiran yang fisik gitu. Hanya itu enggak seperti itu. Karena memang aktivitas saya dari dulu itu banyak yang ke rumah. Yang waktu saya masih, katakan ini ya, segmen ini remaja ya. Betul Pak. Jadi banyak pejabat-pejabat tuh bawa istrinya ke rumah, minta dilatih nyanyi loh, nyanyi ya, supaya mereka bisa tampil. Ada lagi yang misalnya dari mau nyalon anggota dewan pada saat itu loh,
istrinya sama beliau sama yang anggota dewan itu, yang calon itu datang ke rumah, pengen bisa nyanyi seperti itu. Nah, saya ikhlas, saya nggak berpikir macam-macam kan. Nah, makanya dari situlah kena keikhlasan saya ini, makanya saya jadi pegawai. Gitu dibalasnya saya jadi pegawai loh, gitu. Pegawai diangkat di tulang bawang gitu. Nah, karena memang pada saat itu memang hubungan HP itu susah, jaringan nggak ada yang punya HP juga nggak ada, masih pakai Pasti zaman dulu ya Pak ya. itu. Saya ditarik, bahwa gubernur langsung dipindahkan di biro keuangan, sehingga saya tugas di pendopo pada saat itu. Jadi kalau event-event yang berhubungan dengan event nasional lah datang ke Lampung, saya ada di situ. Gitu. Oke, Pak, nanti kita akan lanjut lagi untuk cerita berikutnya, tapi setelah yang satu ini. Oke. Oke, baik pemirsa, masih bersama saya Fairuz di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan masih bersama Bapak M. Yudi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Siap. Oke Pak, tadi sudah diceritakan lumayan menarik gitu ya, dari kecil. Terus juga masuk ke SMP yang suka menari, memang hobi juga. Nah, kalau untuk di kuliah Pak, boleh kita tahu Pak seperti apa? Iya, saya dulu kuliah pengennya keluar. Yang ngebidang seni itu kan, ya terserah lah pokoknya, pakai Jogja, pakai Jakarta, apa kemana. Cuman kembali lagi ya orang tua kan, lain-lain kan. Orang tua saya tuh ya agak sedikit ke kolot-kolotan gitu kan. Dia kayaknya takut hilang lah gitu anaknya kan gitu kan. Padahal laki-laki ya kena laki-laki itu nggak boleh gitu loh. Ya mohon maaf lah, agak sedikit disayang lah gitu ya, dipingit gitu kan. Jadi nggak boleh saya kuliah di luar. Jadi ya agak sedikit kecewa. Jadi yang ngedaftarin saya kuliah itu bukan saya sebenarnya, keluarga. Karena saya nggak mau kuliah gitu. Saya maunya kuliahnya di luar gitu kan. Akhirnya saya masuklah di Fakultas Hukum di UBL, Universitas Bandar Lampung, dengan penuh paksaan juga gitu kan. Bukan keinginan ya Pak iya, ya? karena saya pengen ke seni gitu loh kan. Pada saat itu kan incarannya memang Jogja kan gitu. Namun ya sudahlah, kan kita nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada biaya kan. Iya, kita masih tergantung orang tua kan. Nah, udah kita masuk di sana gitu kan, di UBL itu. Ya, tapi ya akhirnya itu tadi jadi apa? Jadi seniman di UBL, jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan UBL, insya Allah kita hadir di situ gitu kan. Makanya di organisasi saya bilang gitu, Kreakel, Agersen, saya buatlah ngebentuk anak remaja gemar seni, ya kelompok remaja kreatif Lampung, kayak gitu kan. Udah tuh saya juga kan sekarang ini masih ketua Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung, ketua umumnya Bunda Haja Epa, Wali Kota Bandar Lampung ini gitu. Saya ketua hariannya, beliau ketua umumnya gitu masih. Jadi S2 juga gitu. Saya juga di UBL juga. Gitu. Karena memang benar-benar nggak boleh kemana-mana gitu. Iya, saking sayang kan kita ambil positifnya seperti itu. Jadi ilmu saya tebelnya kurang berkembang gitu. Katanya sih kalau saya sampai kuliah di luar, ya suruh keluar aja nggak selama-lamanya. Gitu ceritanya. Iya seperti itu. Jadi Pak ya berat lah, itu kan orang tua. Gitu tujuannya mereka baik, teman kan kita punya keinginan lain juga. Itu. Oke, berarti kan di kuliah juga tidak banyak yang spesial ya Pak ya, masih sama gitu ya? Enggak, masih sama. Nah kalau misalkan untuk karir Pak, pertama kali berkarir di mana Pak? Ya itu tadi saya itu nggak
nggak punya cita-cita jadi pegawai negeri. Karena ya nyemplang benar antara seniman dengan pegawai negeri kan. Tapi dengan seniman saya itu yang membawa saya jadi pegawai negeri. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, semua pejabat yang hadir di rumah saya, ya kan, yang sudah almarhum semua rata-rata ini, saya bantu mereka ini, dan saya dapat dari Allah, saya jadi pegawai di tulang bawang. Jadi dari situ saya nggak nyampe setahun lah, gitu kan. Kebetulan kenal sama istri di sana. Istri saya orang-orang Padang kan, kerja di sana. Kebetulan mungkin saya cuma mengambil istri aja sana kalian. Dan saya pindah ke provinsi. Nah di provinsi itu saya masuklah di Biro Keuangan. Di Biro Keuangan, tapi banyak kantornya di Pendopo pada saat itu. Dia berhubungan seni juga untuk orang-orang kalau menteri datang atau apa, saya ada di situ. Nah, udah tuh nyambut. Jadi dari situ ya ada event-event apa lah. Nah, udah itu dari situ saya pindah ke Taman Budaya gitu. Karena orang Taman Budaya kan seniman semua tuh, kawan-kawan yang almarhum juga ada banyak di sana gitu. Udah itu ya keliling lah intinya saya, tapi yang berhubungan dengan seni semua. Saya alhamdulillah gitu, dengan seni itu saya bisa berkarir gitu, termasuk karir saya di luar maupun karir saya sebagai pegawai negeri gitu. Oke. Nah Pak, kalau untuk menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung itu gimana Pak ceritanya? Ya saya pernah masuk di Biro Keuangan kan gitu. Kebetulan Pak Herman kan di Biro Keuangan, Herman HN, Wali Kota yang ke-10 kan. Nah, beliau jadi wali kota, saya ikut beliau gitu. Jadi camat di Tanjung Karang Timur dari 2010 sampai 2013. Nah, itu ada pemekaran kan, saya dipindahin dengan Pak Wali, Pak Herman HN pada saat itu pindah menjadi camat di Sukabumi dari 2013 sampai 2017. Nah, 2017 saya pindah jadi Kepala Dinas Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata nyempat saya tuh 6 tahun 7 tahun lah di situ. Nah, baru saya pindah ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja ini hitungan bulan gitu kan. Ya biar banyak pengalaman. Iya. Nggak sejalan juga ya Pak ya, dari cita-cita awal masa kecil kan ingin menjadi guru ngaji, tapi passionnya di seni, betul juga akhirnya ke pegawai tenaga kerja. Nah, gitu. Kalau kesan atau kenangan nih Pak selama menjabat Pak, ada nggak Pak? Ya banyak lah, banyak. Ya artinya prinsipnya saya ini kan siap ditempatkan di mana aja. Nah, zaman sekarang kan dari Pak Herman lain, zaman ke Wali Kota Bunda Epa kan, beliau juga. Ya alhamdulillah saya masih dipercaya, masih jadi kepala dinas kan gitu. Ya intinya ya kalau kesannya gitu ya macam-macam ya gitu ah. Suka dukanya banyak lah jadi pegawai ini kan, ya gitu. Iya kan? Ya tapi nggak bisa kita rinciin karena banyak yang terlupakan lah gitu. Intinya banyak senengnya gitu kan, ya intinya banyak kegiatan lah gitu. Itu apalagi zamannya Ibu Wali Kota Bunda Epa ini kan, ya, artinya memang hobinya saya, karena memang saya kan hobi yang nggak mau hobi ngelamun, saya nggak suka hobi ngelamun. So hobinya, kebetulan Bunda Epa juga kan tahu sendiri kan, beliau memang juga nggak bisa diam juga kan, pengennya punya ide-ide lah gitu. Jadi ya seiring lah gitu. Gitu. Oke. Pak, kalau misalkan dari menggarap ide-ide seni tadi ya Pak ya, bisa dikatakan berarti kan memang dari kecil banget. Ya, dari kecil udah jadi artis cilik lah ya Pak ya, di lokal Lampung ini Pak. Nah, kalau untuk sampai sekarang Pak, apakah masih menjadi seniman juga gitu Pak? Seniman itu melekat loh deh. Jadi melekat, katakan misalnya saya pagi ngantor, pulang dari kantor udah urusannya beda lagi saya itu. Kadang-kadang saya udah ngegarap lagu, ngarasemen lagu, sudah buat lagu, sudah banyak juga lagu yang saya ciptakan, baik lagu nasional maupun lagu Lampung. Tapi yang lebih banyak memang lagu Lampung, karena memang ada ya jiwa apa namanya sih, nah ini ke bela ke Lampungnya lah gitu kan. Nah kalau kita bilang sih
alam, siapa lagi, atau kapan lagi kan seperti itu. Jadi kalau nggak dari kita yang membesarkan lagu daerah kita sendiri, lagu Lampung, siapa? Nggak mungkin dong orang dari luar, kan pasti kita. Nah, kita bertanggung jawab di situ. Intinya berkesenian itu tidak ada umur, gitu, sampai kapanpun juga gitu. Jadi mungkin kalau saya pensiun ya nambah jadi mungkin. Gitu. Oke, baik pemirsa, itulah tadi cerita dari Bapak M. Yudi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Diingatkan juga untuk kita nih yang masih muda-muda bahwa harus semangat gitu ya Pak ya. Terus juga buat happy ya lah. Buat karir terus ya. Gitu. Oke Pak, boleh Pak terakhir ucapan untuk tahun baru Pak? Iya. Mengingat ini sudah akhir tahun. Siap. Saya M. Yudi SH MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga ke depan kita makin baik lagi, sehat, dan karir kita akan lebih meningkat lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak ya. Siap. Senang sekali bisa ngobrol dan cerita hari ini. Baik pemirsa, itu tadi ngopi hari ini. Saya Virus dan sampai jumpa.